Di video kali ini kita berada di Kabupaten Jombang. Tepatnya kita berada di Petirtaan Sumber Beji. Petirtaan Sumber Beji merupakan pemandian lintas masa sejak zaman pemerintahan Erlangga dan tetap dirawat hingga masa Majapahit. Petirtaan ini baru diekskavasi atau diselamatkan pada tahun 2019 lalu. Ekskavasi berlangsung selama 2 tahun, dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Petirtaan Sumber Beji ini terletak di Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, tepatnya berada di Dusun Sumber Beji. Petirtaan Sumber Beji ini diduga dibangun pada masa era Kerajaan Erlangga atau Kerajaan Kahuripan. Berdasarkan penelitian dari BPJB, isi bangunan tersebut meliputi beberapa artefak, diantaranya 12 jaletwara atau patung pancuran air, simbol kala, makara, arca dewa, dan arca binatang. Untuk menentukan tahun berdirinya, yaitu dengan adanya pancuran air atau jaletwara yang berbentuk Garuda berbadan manusia yang identik dengan masa Kerajaan Prabu Erlangga, yaitu Kerajaan Kahuripan, belum era kerajaan berdiri. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya hari ini, dan juga buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, aku beri dukungan dengan cara like, komen, di-share, dan juga yang belum subscribe monggo di subscribe gratis. Terima kasih. Mari kita simak video selengkapnya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, ketemu lagi bersama saya Jerkan Official di kesempatan sore hari ini. Oke teman-teman, di video kali ini kita berada di Kabupaten Tuban, Kabupaten Jombang ya teman-teman. Tepatnya kita berada di situs Petirtaan Sumber Beji. Tepatnya berada di Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Kediri. Baik teman-teman, buat teman-teman yang pada saja menemukan channel ini cukup didudukan dengan cara seperti biasa, di like, di komen, dan di subscribe tentunya. Bagi yang sudah subscribe terima kasih, dan yang belum subscribe monggo di subscribe karena subscribe itu gratis. Baik teman-teman, nggak perlu berlama-lama, ikuti terus perjalanan saya hari ini ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita berada di salah satu situs petirtaan kuno yang ada di Kabupaten Jombang. Tepatnya kita berada di Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, di Petirtaan Sumber Beji. Di tempat ini dahulu kala pada tahun 2019 ya, dilakukan ekskavasi atau ditemukan salah satu situs petirtaan di era peninggalan Kerajaan Kediri teman-teman. Jadi menurut sumber berita yang saya dapat bahwa di petirtaan ini itu di era Kerajaan Kediri dan dipugar di era Kerajaan Majapahit ya teman-teman. Nah, di tempat ini banyak sekali ditemukan bukti-bukti artefak, yaitu berupa arca jaletwara, terus arca Garuda, dan beberapa lagi yang lainnya ya teman-teman. Nah, persis di depan saya, nah ini gambar atau petirtaan yang ada di tempat ini ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di gambar, karena kalau kita men-shooting atau mengambil gambar di sendangnya atau di petirtaannya nggak kelihatan karena tertutup air ya. Seperti ini petirtaan yang ada di tempat ini teman-teman.
ada itu gambar arca Garuda. Nah, arca Garuda ini salah satu simbol di era kerajaan Kediri itu di masa Prabu Erlangga ya teman-teman. Bisa dibilang itu stempelnya Prabu Erlangga. Nah, persis di depan teman-teman. Nah, di depan itu, di depan itulah pentirtaan yang dievakuasi, yang diketemukan pada tahun 2019 silam ya. Jadi ekskavasi yang dilakukan pada tahun 2019 sampai 2021 baru selesai, dan diketemukan itu pada saat pemerintah desa setempat ingin mengalokasi tempat ini atau merelokasi tempat ini untuk dijadikan tempat wisata. Jadi dilakukan pembersihan sumber pengerukan lumpur-lumpur yang ada di dalam situ ya teman-teman. Nah, waktu melaksanakan pengerukan itu secara nggak sengaja menemukan susunan batu bata kuno dan beberapa jalatwara serta arca-arca di dalamnya ya. Jadi secara nggak sengaja pemerintah desa setempat menemukan situs sumber beji ini teman-teman. Nah, situs sumber beji ini merupakan salah satu pentirtaan di mana pada masa lalu ini adalah pentirtaan daripada keluarga keraja ya teman-teman. Jadi keluarga raja itu khusus yang bisa menggunakan pentirtaan ini. Nah, ini ada sedikit cerita ya teman-teman. Pada masa itu seorang penjual apa ya waktu itu ya, kok lali rek ngono kok ati cerita. Nah, karena pada masa itu ini hanya khusus untuk keluarga raja, dan berkat gagasan daripada putra raja pada masa itu, maka penteritaan kuno ini bisa digunakan oleh masyarakat umum dan bisa dimanfaatkan untuk pengairan sawah untuk keperluan kebutuhan sehari-hari untuk warga sekitar, dikarenakan pada masa itu warga sekitar sangat kekurangan air ya teman-teman. Kebijakan dari pangeran anak raja tersebut maka bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan pertanian. Baik, itu sedikit cerita. Kemungkinan kalau kurang pas atau kurang tepat, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, persis di sampingnya itu diketemukan ini teman-teman. Jadi susunan atau bongkahan-bongkahan batu bata kuno yang diamankan atau disusun ditumpuk di jadi satu. Ini merupakan salah satu bukti bahwa memang di sini itu ada peradaban kuno ya teman-teman. Nah, ini perbedaannya. Ini batu bata zaman sekarang. Nah, itu teman bisa membandingkan. Dan yang sebelahnya, sebelah kirinya ini adalah batu bata di era kerajaan masa lalu. Jadi hampir satu bata zaman sekarang itu sepertiganya kalau nggak salah ya teman, sepertiganya ataupun seperlimanya daripada bata-bata kuno. Jadi satu bata kuno itu terdiri 5 atau 6 batu bata zaman sekarang, ini perbandingannya ya teman-teman. Nah, di sebelahnya, di sebelah pentirtaan ini ya teman-teman, sebelah pentirtaan ini ditemukan juga beberapa artefak-artefak kuno yang persis ada di bawah pohon beringin itu teman-teman. Nah, di bawah pohon beringin itu nanti kita ke sana, kita lihat, kita coba keliling-keliling untuk menemukan atau melihat-lihat benda-benda yang ada di tempat ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini di depan kita ini, di depan saya ini salah satu bukti atau bentuk daripada
relief-relief yang diketemukan ya teman-teman. Ini ada motif-motif yang terbuat dari bahannya batu bata kuno. Jadi memang di daerah Jombang ini karena dekat dengan Kabupaten Mojokerto Trowulan, itu tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak lagi peninggalan-peninggalan bersejarah seperti ini yang masih terpendam ya. Jadi belum diketemukan atau mungkin sudah beralih fungsi menjadi pedesaan atau lahan pertanian. Itu karena sudah berumur lebih dari 500 tahun ya teman-teman. Nah ini persis di bawah pohon beringin ini ada batu ompak kalau nggak salah ini ya teman-teman. Dan di sana juga banyak lagi serpian-serpian atau patahan-patahan relief-relief yang ada di tempat ini. Dan kita keliling ya teman-teman, kita lihat-lihat seperti apa keadaan petirtaan Sumber Beji ini teman-teman. Nah itu persis di tengah, kalau kita lihat di video itu agak remeng-remeng ya teman-teman. Yang sebelah sana itu, nah itu saluran air masuk ke petirtaan. Dan itu seperti wajah gapura dan tatanan-tatanan atau susunan batu bata kuno yang enggak begitu terlihat ya, terlihat samar ya teman-teman, karena tertutup oleh air sendang ya teman-teman. Petirtaan ini lumayan luas teman-teman. Yang sebelah sini lumayan luas dan kedalaman kurang lebih ada 3 meter dari permukaan tanah masuk ke dalam. Di sebelahnya ada pohon beringin besar teman-teman, dan persis di sebelahnya ada semacam apa ya teman-teman. Nah kita inceng, nanti kita lihat di sebelah sana teman-teman. Nah itu di dalamnya ada semacam kolam renang yang berisi jalatwara banyak sekali, dan juga relief-relief yang ada di dalamnya ya teman-teman. Nah ini teman-teman, nah ini sebelah situ, yang di sebelah timur tenggara itu pintu keluar ya, pintu pembuangan ya. Jadi pintu pembuangan ada di situ, pintu masuknya dari arah barat teman-teman. Nah di sini ada ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nun sewu nggih, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa sesaji atau sesajian untuk tempat ritual ya kayaknya teman-teman. Nah itu ada bekas beberapa pembakaran dupa. Di sana ada kuali untuk pembakaran dupa. Ini ada payung-payung pusaka. Nah ini teman-teman, ini persis di pinggir sendang atau di pinggir petirtaan di bawah pohon beringin. Dan karena pohon beringin ini juga umurnya sudah banyak sekali ya teman-teman. Terlihat dari besar batangnya dan karakter pohonnya ya teman-teman. Karakter pohonnya di tengah sudah ada batang-batang yang rapuh teman-teman. Suasana sejuk sekali, enak, nyaman, seger. Dan buat teman-teman yang mau datang ke sini itu sangat mudah sekali untuk aksesnya. Itu kalau kita dari Blimbing Ngoro atau dari perempatan pom bensin Blimbing itu lurus ke timur, nanti di sana sampai di desa Kesamben ya teman-teman. Ada kurang lebih kalau dari perempatan Ngoro itu kurang lebih 1 atau 2 km ya ke timur. Di kanan jalan ada gapura dengan ada papan nama Dusun Sumber Beji. Di sini teman-teman bisa turun dan bisa lihat
atau tanya ke warga setempat atau menggunakan Google Map, teman-teman. Nah, baik teman-teman. Nah, ada berapa? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 13 Jalat Warah. Nah, ini kolam renang yang kering ya teman-teman, dan ada 13 Jalat Warah dan beberapa relief menggambarkan sosok-sosok pada masa itu sedang bermain air ya teman-teman. Nah, itu seorang keluarga raja yang sedang mandi dengan bercanda gurau, seperti itu kira-kira. Karena di tempat ini memang dulunya ada pendertaan daripada keluarga raja ya. Jadi masyarakat biasa itu enggak diperbolehkan untuk mandi di pendertaan ini. Mbak, dalamnya putih. Cermenan, Pak. Cermenan putih. Mriki ngaler. Oh, celak mriki. Met nggih. Nah, ini teman-teman, ini salah satu bukti juga ada bongkahan-bongkahan batu bata kuno dengan motif-motif yang dikombinasi dengan seperti yang teman-teman lihat di video ya teman-teman. Nah, ini ditumpuk di bawah pohon pelem ya teman-teman. Kalau orang sini bilang pohon poh. Nah, ini ukuran batu batanya seperti ini ya teman-teman. Dengan ukuran super jumbo, besar dan tebal. Nah, tebalnya itu seperti batu bata zaman sekarang. Untuk kebesaran atau lebarnya itu panjangnya batu bata sekarang. Untuk panjang itu
kurang lebih ada 30 cm dan besar sekali. Dan bawah sana bismillah. Nah ini seperti batu bata yang dimotif dengan diukir-ukir. Ini serpihan-serpihan atau patahan-patahan batu bata yang dahulunya digunakan untuk hiasan atau aksesoris di petir tani ini, teman-teman. Ini seperti batu ompak. Nah, teman-teman, yang teman-teman lihat batu ompaknya seperti ini, teman-teman. Nah, ini batu ompak di bawah pohon beringin ya, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga mengedukasi, dan semoga menginspirasi ya. Mari kita jaga dan kita lestarikan warisan leluhur yang ada di sekitar kita. Saya ajarkan undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.